kasih kepada rekan kami Cece yang telah menyampaikan wejangan atau nasihatnya untuk kita semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amta wa an'amta wa an'amta ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nazara ilaiha sadaqah. Wa idza mata'atka wa idza ghibta anha bilatka fi maliha. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, yang kami hormati rekan-rekan penyuluh Kecamatan KUA Kecamatan Babakan Madang, juga para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir berkumpul di aula KUA Kecamatan Babakan Madang dalam rangka bimbingan penasehatan pranikah atau penasehatan pembinaan pelestarian perkawinan, di mana kegiatan ini adalah hal yang sangat penting sebagai persiapan bagi calon pengantin yang akan memasuki pernikahan dan rumah tangga. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih semangat nih? Semangat ya? Semangat. Meskipun waktu tinggal sedikit lagi, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Yang sebetulnya pelaksanaan bimbingan pranikah dan keluarga ini, bimbingan pernikahan ini, kalau kita lihat di negara lain termasuk seperti negara Malaysia, seperti yang pernah diungkapkan oleh kita kepada KUA, di negara Malaysia itu bimbingan pernikahan itu sebelum nikah itu bimbingannya 6 bulan. 6 bulan bimbingan pernikahan, persiapan menuju pernikahan dan rumah tangga. Kenapa itu diperketat sampai proses lama seperti itu? Karena yaitu tujuannya supaya orang yang menjalankan pernikahan dan rumah tangga itu betul-betul menjadi keluarga yang matang, keluarga yang betul-betul siap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Karena segala sesuatunya itu harus memiliki bekal. Ketika kita ingin melaksanakan perjalanan jauh, kemudian kita tidak kembali lagi, berarti kita harus membawa bekal yang banyak. Dalam kesempatan ini ya hanya sedikit waktunya, paling hanya beberapa materi saja. Itu pun nggak bisa kebawa semuanya, ya. Ingat nggak tadi apa yang dia bicarakan semua oleh pemateri tadi pertama? Nggak, pastinya nggak bawa semua, ya. Perlu proses tahapan, ya, tahap demi tahap untuk menjadikan bimbingan atau arahan tersebut menjadi ilmu sebagai bekal untuk menjalani pranikah dan keluarga. Dalam pernikahan yang akan dilaksanakan itu semuanya harus berdasar pada aturan agama dan aturan negara, ya.
berdasar pada aturan syariat agama Islam dan aturan negara. Dalam aturan negara di dalamnya mengatur tentang, di antaranya mengatur tentang kehidupan rumah tangga, pernikahan dan kehidupan rumah tangga, yaitu termasuk di dalamnya mengatur tentang usia pernikahan. Itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana mengatur situ tentang usia pernikahan. Usia pernikahan untuk saat ini diberlakukan, ya artinya dibolehkan untuk melaksanakan pernikahan yaitu usia 19 tahun. Sudah cukup semua? Cukup ya? Cukup. Berarti tidak ada masalah. Ketika kurang maka harus ada proses yang dilalui. Ya, harus ada proses yang dilalui. Kalau kurang dari 19 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu terkait dengan aturan yang berlaku di negara kita. Kemudian yang berikutnya adalah selain dari aturan negara, kita melaksanakan pernikahan dan rumah tangga itu harus sesuai dengan aturan syariat. Apa itu nikah? Nikah itu berasal dari kata bahasa Arab. Nakayantu nikah. Atau dalam istilah syar'inya adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutil nikah. Suatu akad yang berikut di dalamnya syarat dan rukun. Dalam pernikahan itu harus ada syarat dan rukun, karena nikah itu adalah merupakan suatu ibadah yang paling enak, ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Jadi orang yang udah nikah pun pengen nikah lagi, saking pengen ibadah, saking nikmatnya. Itu makanya gembira, bahagia banget buat orang yang akan melaksanakan pernikahan, sedang berbunga-bunga, ya makanya harus semangat, ya semangat. Tapi harus juga disiapkan ilmu untuk kedepannya, ya ilmu dalam menjalankan pernikahan dan rumah tangga nanti harus dipersiapkan. Jangan cuma asal nikah aja udah, nggak dipersiapkan ke depan bagaimana. Sedangkan kita ke depan punya cita-cita baik untuk diri kita, istri kita maupun anak-anak kita nanti ke depan harus bagaimana. Harus punya gambaran ke depan kita harus membentuk keluarga apa sih. Bayang nggak? Pernah bayang belum? Bahwa nikah itu nanti ke depannya kita punya cita-cita apa? Anak dibentuk seperti apa? Dididik seperti apa? Jadi harus punya prinsip bahwa kita misalkan tingkat kepandaian kita, tingkat kepintaran kita, tingkat aktivitas kita, tingkat keilmuan kita, tingkat ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah segini, kita sendiri yang bisa mengukur. Kedepannya kita harus punya cita-cita, anak kita harus lebih dari kita, jauh lebih dari cita-cita harus seperti itu. Cita-citanya harus seperti itu. Jangan sampai saya mah segini aja dah, ibadah juga taat kepada Allah segini aja udah. Anak juga paling begitu. Satu prinsip yang salah. Prinsip yang baik, yang bagus itu adalah ketika kita berada di tahap 2 atau 3, anak itu harus jauh tahapannya, jauh dari kita, 15, 20 sampai 100. Paham ya? Jadi nikah itu harus ada punya cita-cita, ada perencanaan program pola keluarga dan didikan anak. Insya Allah ketika kita punya niat yang bagus, niatkan nikah itu karena Allah. Ya, ketika kita punya niat yang bagus, niat nikah karena Allah, insya Allah ke depannya Allah akan memperhatikan kita. Tuh ya. Apapun ya kendalanya, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Baik, siap ya. Itu. Kembali ke masalah tadi bahwa nikah adalah ibadah, kemudian ibadah itu
ada syarat, ada rukun. Sama seperti sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Apa itu syarat sholat? Syarat sah sholat apa? Ada yang tahu? Syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkan dengan cara berwudu. Hadas besar menghilangkan dengan cara mandi. Mandi apa? Mandi wajib, ya. Bukan mandi kembang, ya. Mandi wajib. Udah apa doang mandi wajib? Nah, ini harus apa ini? Apalagi udah ini nanti. Ya, nanti ketika kita udah bisa, kedepannya ajarkan lagi mandi wajib. Nah, sekarang nikah. Syarat nikah itu satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Misalkan yang dari kedua mempelai, satu beragama Islam, yang kedua bukan beragama Islam, non Muslim, maka pernikahan itu dalam Islam tidak bisa disahkan, tidak bisa dipaksakan. Berarti ketika dipaksakan pernikahannya tidak sah. Kemudian dipaksakan juga nikahnya, ya, dengan tidak beragama Islam, berarti hubungan suami istrinya itu tidak sah. Kemudian Islam bagaimana? Ini harus siap nih, ketika kita menetapkan bahwa kita mau nikah, kita harus konsekuen terhadap kewajiban ke depannya. Satu, tadi keislaman seorang itu adalah kewajiban bagi orang Islam adalah satu, syahadat. Kemudian kedua, sholat. Tiga, zakat. Empat, puasa. Lima, pergi haji bila mampu. Yang kedua adalah sholat. Nah, ini yang sholat ini yang kedua ini. Ketika kita masih berentang-beruntung, sementara kita punya niat mau nikah, kedepannya kita akan banyak tuntutan, ya, tuntutan yang harus kita curahkan dalam bentuk baik. Ketika kita curahkan dalam bentuk, kita tampilkan dalam bentuk yang tidak baik, itu akan kembali pada diri kita. Contoh seperti ya, sholat lima waktunya dilengkapi. Yang masih bolong-bolong mulai saat ini tolong lengkapi, baik laki-laki maupun perempuan, lengkapi. Jangan sampai masih ada yang bolong-bolong, karena itu adalah pertama, untuk melengkapi lima waktu itu adalah sebagai latihan. Sebagai latihan bahwa kita adalah taat dan patuh pada aturan agama. Sholat yang mau. Ketiga, bacaannya masih belum benar. Nah, bacaannya dan gerakan-gerakan sholat masih belum benar. Kita belajar lagi, nggak apa, jangan mau. Mumpung masih ada kesempatan sebelum punya anak keturunan. Anak kita nanti butuh contoh dari kita. Anak kita nanti contohnya siapa? Orang lain apa kita? Yang harus dicontoh itu orang lain apa kita? Ini kira-kira siapa yang jadi contohnya? Halo? Kira-kira siapa yang jadi contoh buat anak? Mau nikah tapi harus siap jadi contoh buat anak. Siapa nih? Sebagai orang tua. Siapa yang jadi contoh? Udah siap. Kedepannya pasti harapan kita adalah pertama, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sih itu? Sakinah, tentram, mawaddah, kasih sayang, warahmah, dan rahmatullah. Ya, tidak akan bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah ketika kita nggak berusaha untuk taat pada Allah. Ibadahnya masih berentang-berentang, masih seenaknya. Nggak usah jauh-jauh, anak baru usia 4 tahun, 3 tahun, 3 tahun, kira-kira udah bisa melihat dan bisa menjauh nggak ketika kita
bolak-balik ke masjid, sering bolak-balik ke masjid. Anak 3 tahun bisa ngejawab nggak? Bapak dari mana? Bapak mau kemana dan dari mana? Bisa ngejawab nggak? Bisa. Dari mana? Dari masjid, dari musola. Berarti anak itu seumur 3 tahun, buat 3 tahun udah bisa menyimpulkan, oh bapak dari mana? Tiap hari itu juga, tanpa ditanya, ya, dengan melihatnya pun anak udah menyimpulkan bahwa bapak saya sering bolak-balik ke masjid. Oh berarti saya harus seperti itu. Belum diomongin, belum sampai sebelum di apa itu, dibentuk nasihat, tapi dalam bentuk perbuatan. Siap nggak kayak gitu? Nih, ketika punya anak yang terbentuk, anak soleh soleha, insyaallah ke depannya dia akan, ya, baik dunia maupun akhirat akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Tapi sebaliknya ketika anak itu salah dalam mendidiknya, anak banyak kasus polisi melulu, narkoba, judi dan lain sebagainya, akibat salah pergaulan, nggak terkontrol, ya, akibat salah pergaulan, nggak terkontrol oleh kita, ibadahnya nggak jelas. Itu yang repot siapa nanti? Orang tua. Sementara orang tua lagi nggak punya duit, lagi nggak punya kerjaan. Ada kasus datang berita kayak gitu, kepolisian, masya Allah. Bayang nggak? Bayang badan lagi kurang sehat, nggak punya duit. Ya, ini sangat menyusahkan. Ya kita harus punya gambar seperti itu. Anak soleh dan anak tidak soleh, kedepannya akan bagaimana? Semuanya terbentuk dari diri kita. Ya, semuanya tergantung pembentukan dari orang. Nah, sebelum kita membentuk anak, kita harus membentuk diri kita dulu. Lima waktunya kita melengkapi. Ketika sudah lengkap, kita sempurnakan lagi sholatnya itu di masjid atau musola. Kemudian bacaan Al-Qur'annya, bacaan sholatnya yang masing-masing remang-remang atau lupa lagi, saya harapkan belajar lagi. Ketika ada majelis taklim di rumah ngaji terus. Banyak hukum-hukum yang harus kita tahu dalam menjalani pernikahan dan rumah tangga. Secara hukum secara syar'i bagaimana supaya tidak menyalahi aturan agama, supaya apa yang dicita-citakan sakinah mawaddah warahmah itu benar-benar bisa diraih. Siap ngaji ya? Majelis taklim ada dulu, majelis taklim di lingkungan rumah ada majelis taklim. Ya, sudah siap, mau nggak mau harus siap. Apapun yang dijelaskan di situ kita dengarkan. Kita syukur-syukur bisa dipakai hari. Kalau tidak mungkin bisa ke depannya bisa untuk diri kita atau untuk anak keturunan kita. Jangan malu-malu, ya. Saya masih muda, masa gabung sama ini bisa. Jangan malu. Seperti saya datang ke situ dapat pahala, langkahnya pun dihitung oleh Allah, dapat pahala, kemudian kita dapat ilmu sebagai bekal saya, si suami saya dan anak. Begitu juga bagi laki-laki, ya, yang sholatnya masih belum lengkap, lengkapin sholat. Sudah lengkap lima waktunya, sempurnakan lagi sholatnya itu di masjid atau musola. Ketika sudah lengkap di masjid musola, tambah lagi sholatnya dengan sholat sunnah. Insya Allah, ketika kita rajin ibadah, bahasa yang keluar ke anak kita akan bagus. Nah, ketika kita taat sama Allah, lebih banyak taat kepada Allah, insya Allah bahasa kita yang keluar ke anak kita akan bagus. Saya pahami nggak? Nah itu masalah soal. Kemudian yang tadi terkait dengan syarat nikah itu adalah ke-Islam, yang kalau sampai situ. Kemudian yang kedua balik. Syarat nikah itu adalah yang kedua adalah balik. Balik itu bagi perempuan, bagi laki-laki maupun perempuan, batasan balik adalah
tamam 15 sana, sempurna 15 tahun. Ketika sudah 15 tahun baru berarti orang itu sudah akil balik. Apa itu akil balik? Akil balik adalah orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah wajib melaksanakan hukum Allah. Ya. Ini kira-kira udah balik belum nih? Hah? Yang ngaku doang. Tadi berapa tahun? 15 tahun. Berarti udah balik semua ya? Ya. Balik, maksimal balik adalah usia 15 tahun. Dan itu pun relatif, bagi perempuan beda, kadang bagi perempuan bagi laki-laki itu beda. Kadang bagi perempuan ciri-ciri baliknya adalah ketika dia sudah mengalami apa? Menstruasi, ya, menstruasi itu beda-beda umurnya. Ada yang paling muda berapa tahun? Paling muda berapa tahun menstruasi? 8 tahun. Ya, mulai dari 8 tahun. Ketika meskipun 8 tahun dia sudah mengalami menstruasi, berarti dia sudah masuk pada orang yang mukallaf, orang yang sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah sampai 15 tahun. Lamanya menstruasi berapa hari? Lamanya menstruasi. Saya nanya ke perempuan dong ya. Jangan jawab. Hah? 7. Ada lagi? Paling lama menstruasi berapa hari? Seminggu ya, umumnya seminggu ya. Disinilah dia di dalam pengajian itu biasanya di Islam hal-hal yang seperti itu dibahas. Ya, hukum-hukum terkait dengan kewanitaan, kelelakian itu dibahas. Makanya di situ banyak ilmu, di dalam Islam ini sebetulnya banyak ilmu, termasuk tadi lamanya menstruasi bagi wanita, ya bukan bagi pria, bagi wanita, ya. Di dalam pengajian itu dibahas, karena semua itu ada berdasar pada bahasan fikih. Paling lamanya menstruasi bagi wanita adalah 15 hari. Ya, paling lama menstruasi bagi wanita adalah 15 hari. Paling sebentarnya, ada yang tahu? Paling sebentar menstruasi adalah berapa teh? Hah? Sapoe-sapoting. Eta mah masih laki nih teh. Paling sebentar menstruasi itu sapoe-sapoting itu seharusnya paling masih termasuk lama. Makanya, nah ini perlunya ngaji lagi. Insya Allah akan lebih banyak tahu tentang hukum-hukum itu. Paling sebentar menstruasi bagi wanita adalah 1 tetes. Pernah dengar kan? Paling sebentarnya menstruasi adalah 1 tetes. Ketika keluar darah haid 1 tetes, dan itu yang bisa memastikan adalah wanita dan tahu bahwa itu adalah darah haid. Berarti ketika sebelum zuhur keluar darah haid tadi tetes itu, dan dipastikan bahwa itu adalah haid. Kemudian nggak keluar lagi kering, maka ketika datang waktu zuhur harus mandi wajib. Dan itu harus jujur, ya, harus jujur kepada suami. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, orangnya masih banyak banget, dan ucapkan selamat bahagia dan semoga lancar. Pesan saya, ya ngaji lagi ya, ngaji ya. Saya
Itu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.